Smart people tahu nggak sih, kalau ternyata NASA itu berkonspirasi untuk menyembunyikan fakta bahwa bumi ini datar? Apa kalian juga tahu kalau tengkorak manusia raksasa pernah ditemukan? Jangan percaya ya, itu semua cuma berita bohong. CFDS Explains kali ini akan membahas berita semacam ini smart people, yang biasa kita kenal dengan istilah hoax. Smart people, hoax itu berasal dari kata hokus, yang artinya membohongi. Kita mengenal dua istilah yang berkaitan erat dengan hoax, yaitu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi tidak sengaja ditujukan untuk menyesatkan, bisa jadi karena si penyebar berita salah pengertian. Sementara, disinformasi adalah informasi yang didesain benar-benar untuk menipu masyarakat. Yang jelas, keduanya sama-sama berita bohong ya smart people, jangan dipercaya, apalagi disebar-sebar. Supaya tidak tertipu hoax, kita harus tahu ciri-cirinya smart people. Hoax umumnya menggunakan pseudoscience dengan cara marketing yang menarik. Pseudoscience adalah sains semu. Maksudnya, informasi semacam ini terdengar ilmiah, meskipun sebenarnya omong kosong. Pseudoscience seringkali menggunakan klaim luar biasa meskipun tanpa bukti nyata. Menggunakan istilah rumit yang salah atau digunakan secara salah, menghubungkan dua kejadian berurutan yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab akibat dan tidak direview oleh sesama ahli. Hoax kemudian disebarkan dengan teknik marketing yang bombastis. Hoax menggunakan judul atau foto provokatif yang sensasional dan bikin penasaran. Mengangkat tema teraktual yang kontroversial, menyasar nilai, keyakinan, dan fanatisme. Contohnya seperti isu SARA. Hoax bisa bersifat bias, misalnya menyerang atau mendukung secara berlebihan. Hoax juga biasanya menyuruh pembaca untuk menyebarkan berita dengan iming-iming hadiah, pahala, atau keselamatan. Hoax ini umumnya disebarkan melalui media yang kredibilitasnya dipertanyakan smart people dan diceritakan secara berulang-ulang. Lantas, kenapa sih banyak orang yang sampai bisa percaya hoax? Smart people, ada kecenderungan mereka yang percaya hoax umumnya hanya tertarik dengan informasi atau konten online sesuai dengan pandangannya sendiri, meskipun mereka sudah tahu bahwa konten informasi itu bersifat spekulatif atau palsu. Selain itu, ada juga mereka yang benar-benar tertipu hoax karena membaca judul berita tanpa membaca konten, tidak mengecek legitimasi sumber, atau langsung mempercayai informasi dari orang terdekat tanpa konfirmasi. Nah, parahnya, hoax ini bisa dipercaya dan dianggap wajar smart people. Pada titik ini, beberapa orang bisa melihat hoax bukan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran hukum, bahkan sebaliknya, menjadikan hoax alat untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, hoax digunakan untuk menfitnah dalam pemilu demi memenangkan calon yang ia dukung. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terancam pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Wah, jangan sampai gara-gara hoax kita jadi berurusan dengan hukum ya smart people. Makanya smart people, jangan asal menyebarkan berita yang kita baca. Kita harus teliti dulu. Jika ada informasi tentang sesuatu yang sangat bagus, sangat buruk, atau sangat fenomenal, jangan mudah percaya. Cek juga media yang mempublikasikan berita yang kita baca. Apakah mereka memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya? Biasanya, media yang kredibel memiliki reputasi yang baik dan mencantumkan informasi pengelola, alamat redaksi, maupun arah hubung yang dapat dihubungi. Cek juga apakah sumber terpercaya lain seperti keterangan ahli atau informasi resmi pemerintah juga memberitakan informasi yang sama. Selain itu, kita juga dapat mengecek keaslian konten yang ditampilkan, seperti gambar atau video. Smart people, di era globalisasi yang semakin canggih ini, informasi mengalir begitu deras dan tidak mudah dibendung. Jika ingin berbagi informasi, pastikan informasi yang smart people terima adalah informasi yang baik, benar, dan bermanfaat. Dengan begitu, kita akan menjadi bagian dari masyarakat digital yang dewasa dan konstruktif. Sekian seri CFDS Explains kali ini. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.